flows in you. River. Harafiah ya artinya sungai yang mengalir dalam dirimu, tapi kalau secara maknawinya ketenangan yang ada padamu. Dan itu lahirnya dari reverse itu, Pak. Mana? Dari sungai tadi. Statement Al, pandangan Al terkait Bapak, bahwa Bapak itu nanti punya ide, pikiran ini loh gambar sungai, tapi acak. Berarti bisa jadi itu si Al beranggapan dari yang tadi. Dia kayaknya sudah menelusuri itu. Ini melodi ini dari mana nih? Reverse tadi itu, nah, sungai tadi. Mungkin. Bisa aku simpulkan bahwasannya pemikiran Bapak unik. Jadi dalam arti kata, kalau kondisinya Bapak bisa istilahnya menenangkan pikiran, ini terpeta, ini jelas sebenarnya. Jadi seolah-olah puzzle itu datang sama Bapak kayak tumpukan gitu. Nah, sehingga itu yang salah satu aku tangkap dari Bapak, dari omongan Bapak. Kalau satu udah ada yang nangkap, aku bisa menguraikan yang lain. Karena aku bilang, aku nggak pintar bang, cuma kalian suka datang intuisi. Begitu datang ke otakku ini, gua sama teman dikerjakan, terjawabkan, ya mau ada laporannya, ya itu. Kalau dikatakan teman, iya kali ya, balik lagi, ya itu, dia cuma gimana? Itu gimana? Nah, itulah makanya aku selalu butuh menggali dari Bapak, karena yang seringkali Bapak coba lepaskan adalah tumpukan puzzle. Aku punya puzzle ini. Selama ini Bapak menyampaikan sesuatu itu, Bapak menyampaikan ibarat Bapak beli mainan puzzle di Gramedia satu paket, udah bertumpuk-tumpuk dan acak. Bapak bilang ke orang, ini gambarnya sungai ini loh nanti, gitu. Tapi masih acak-acakan gitu. Nah, Bapak butuh orang untuk bisa bantu Bapak menguraikan itu. Salah satu yang melakukan, ya aku tanyakan secara detail. Supaya apa? Biar lebih jelas potongan itu satu demi satu posisinya di mana. Nah, kalau nanti ini udah jelas nanti posisinya di mana, barulah kita bisa susun. Barulah nanti kelihatan bentuknya. Oke, benar ini gambar sungai. Karena kan benar kan Pak, kalau udah bisa dipetakan jelas bentuknya kan. Kalau kita bilang gambar sungai, kita petakan dulu, cari potongan-potongan kecilnya, kita susun, baru jadi gambar sungainya kan. Sekarang tahu ngapain? Mengikatkan si Irfan lah kepada adik-adikku sama kalian berdua. Kalau udah terikat dia sama kalian berdua, apapun nanti kesalahan kulihatnya atau apapun itu, paling bang, bapak gini, gimana? Apa kira-kira itu bang ya? Kalau pandangan menurut aku sih harus berjalan lebih bagus lagi lah dari sebelumnya, karena untuk saat ini sebagai dedikasi buat Bang Alan, aku juga untuk mensupport Bang Irfan lah kali ya, untuk lebih mengetahui tentang selak beluk ataupun dapur, titik-titik dapurnya kita, supaya bisa nanti meracik apa yang mau kita sajikan. Itu aja dari aku. Oke, jujur emang dari awal saya tuh buta harus kemana nih buat sharing, buat apapun itulah, karena memang masih coba ngeraba ya. Akhirnya entah kenapa juga dari awal kenalnya juga terlama itu ada Bang Chandra sama Pak Al, ya apapun perlu kesal pasti ke beliau berdua nih buat sharing. Ini baiknya gimana ya, ya entah pemikirannya kayak gimana, akhirnya bener-bener kayak udah nih apa yang dimau nih gitu, dengan sendirinya sih, dengan sering berjalannya waktu bener-bener saya di guiding sama Bang Chandra, di guiding sama Pak Al, yang notabene dari awal memang saya butuh ini nih sebetulnya nih, yang buat sharing ke depannya, karena saya juga masih butuh butuh input lah, butuh sesuatu yang memang di depan saya tuh saya nggak melihat gitu, tapi ada beliau ini ya, itu salah satu supportnya. Entah pemikirannya apa ya dan gimana ya, akhirnya juga jujur terlaksana lah dengan sendirinya sih gitu. Ya senang sih beberapa hari ini udah nih sama Bang Chandra, sama Pak Al, udah paham kayak gitu sih Pak. Betul Pak. Dia tanya kok Bapak yang tanggal-tanggal itu, momen-momen tertentu, tanggal bulan tahun ingat terus. Angka gitu ya.
Nah, saya Hunter, selesai kebun nih. Hunter kan udah bawa RKB nih. Ya. Ya, sekarang ada manajer baru ya, Hunter ya. Karena ini cukup Bapak sasanya bawa RKB. Ada nggak lapor Manajer bulanannya? harusnya ada. Harusnya. Bapak kamu Ya. Jadi oke, kita mulai dari Asal dulu. Kan waktu kita wawancara kemarin, Ya. tadi itu bisa nggak masuk RKB? Ya. Laporan bulanan. Itu dia solid gue itu. Ya. Apalagi ngomong sama anggota bapak itu. Jadi Pak. ya. Boleh Pak? Siap. Boleh Pak? Boleh Pak. Jadi prinsipnya gini. Hunter itu kan satu unit. Satu unit bisnis yang dikepalai oleh manajer unit. Nah, manajer unit dia bertanggung jawab, ada kita disebut di sini kampus atau kantor pusat atau bahasa kerennya HO, ya kan? Nah, dari HO itu kan ada support. Support pembelian inventory, support untuk pengadaan aset, support pengadaan biaya operasional yang harus kan dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban dari manajer Hunter itu dari mana? Berarti dari progres usahanya atau penjualannya lah saya bilang. Usahanya itu apa? Hiburan tadi kan, hiburan F&B-nya sama F&B lah, ya kan? Ya, itulah usahanya kan, yang sama panggung atau apa artis. Nah, itulah usahanya kan, kira-kira gitu. Nah, ketika biaya ini di drop ke Hunter dan harus dipertanggungjawabkan oleh si manajer, nah kan harus ada pertanggungjawaban uang ini kemana-mana aja. Nah, jadi uang ini kemana-mana saja kan, si manajer kan harus membuatkan report. Manajer Hunter ini? Manajer Hunter harus membuat report. Nah, reportnya apa? Nah, yang pertama adalah pertanggungjawaban dari dananya. Nah, jadi pertanggungjawaban penggunaan dananya. Nah, itu tentunya dari laporan yang akannya yang dikirim tiap bulan ke sini. Nah, terus yang kedua adalah pertanggungjawaban atas penjualan persediaan. Ya, seperti alkohol, terus minuman ringan, rokok, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban daripada upah si karyawan. Nah, upahnya kan, jadi upah si karyawan itu karena di situ ada pembagian atau upah yang harus dibayarkan, harus ada komisi, ada lain-lain yang harus dipertanggungjawabkan, dibuktikan gitu. Nah, yang berikutnya kan Hunter kan bikin RKB, rencana pengeluaran biaya yang digabungkan dengan target penjualannya. Nah, ketika biaya yang di dropping oleh kampus ke Hunter di-compare dengan RKB-nya tidak tercapai. Nah, penyebabnya apa? Itu kan harus ada penjelasannya. Misalkan contoh yang pertama, target penjualannya kemarin RKB kita adalah 844. Nah, Juta. 840 juta. Juta M? M nanti Pak. Berarti? Nah, 840 juta kan. Nah, ketika 840 juta ini tidak tercapai, apa penyebabnya? Nah, jadi faktornya kemungkinan apa? Yang pertama, kita sepi pengunjung. Yang kedua, marketing kita belum jalan. Yang ketiga, event yang kita buat belum menarik, ya kan? Yang berikutnya, menu kita atau produk kita tidak dikenal sama si tamu. Nah, sehingga mereka tidak paham apa yang harus diorder. Nah, terus atau SL berjalan ya, dan lain-lain lah. salesnya belum berjalan, nah kira-kira gitu. Nah, baru berikutnya disitulah analisa yang harus dibuatkan si manajer Hunter. Nah, kira-kira penyebabnya supaya untuk bahan evaluasi. Contoh, ketika saya datangkan DJ ini, dia tidak penjualan saya tidak up, tidak naik. Tapi pada saat saya acaranya reguler saja, tapi di hari ini itu besar, kira-kira gitu. Nah, itulah yang harus dibuatkan penjelasan. Jadi berikutnya supaya bisa dilakukan evaluasi. Misalkan
mana biaya-biaya yang harus saya tekan, terus mana yang penjualannya yang harus saya naikkan ke atas untuk bisa mendongkrak pendapatan. Nah, terus HPP harus saya perbaiki, ya kan kira gitu, karena HPP kan menjadi faktor atau penyumbang daripada biaya kan gitu, jadi faktor salah satu biaya, nah kira-kira gitu. Nah jadi laporan manajer mulai dari parkir sampai ke dalam operation harus dibuatkan secara detail. Nah kenapa mulai dari depan parkir? Contoh gini, penataan parkir kita yang tidak rapi itu menyebabkan si tamu agak kesulitan, akhirnya jadi malas. Akhirnya jadi malas berkunjung, kira-kira gitu kan. Susah parkirannya di sana juga. Tapi kalau penataan parkirannya kita rapi dan sehingga kamu merasa nyaman, walaupun ya artinya bisa menjadi salah satu alasan juga sebenarnya untuk mereka berkunjung. Nah yang kedua adalah pelayanan. Jadi kalau menurut Pak Irfan sudah buat di situ servis. Yang servis itu sudah dipanjangkan smile segala macam gitu kan. Nah, jadi kalau atau 3S sapa, senyum, salam, ya kan. Nah jadi terus untuk membuatkan si pengunjung nyaman, ya kira-kira seperti itu. Nah baru yang berikutnya adalah bagaimana training. Jadi kalau kita dengar kemarin nilai IG atau nilai medsosnya kita baru di angka 3. Memang Bapak dengar? Dengar lah. Dari mana? Saya kan dengar di voice dia. Jadi saya pikir itu yang mungkin jadi itulah bahan-bahan evaluasinya yang harus dibuatkan si manajer untuk reportnya. Jadi artinya gini, dari hunter ke kita nyampe kapannya informasinya, sehingga kita misalkan dari Pinpro dari Pak Pemda bisa mengambil satu solusi, satu kebijakan untuk misalkan kayak contoh misalkan karena kemarin kita fee pramugari itu menjadi cost karena meningkatkan contoh, padahal di bar itu seharusnya tidak menjadi omset si pramugari. Yes. Nah jadi report manajernya boleh nanti dibuatkan. Jadi nanti kalau diskusi boleh juga kita diskusi. Nah jadi mulai dari depan sampai ke belakang sampai ke performa tamu kita. Misalkan DJ ini kita anggap bagus, ternyata dari selatan lah, gitu kan. Jadi kalau saya baca di tulisan itu. Siapa bikin tulisan itu? Iya. Hah? Itu bilang. Jadi penggabungan antara selatan dengan timur gitu kan, dari Pak Simon jangan dipaksain yang selatannya, sehingga nanti tamu yang timur tidak nyaman. Timur jadi bukan timur leh. Timur. Nah kira-kira gitu kan. Jadi dengan adanya DJ Torres sekarang saya lihat ada pergeseran. Di hari Rabu pun sudah naik dia, cuman di hari Sabtunya malah jadi kalah. Nah jadi kalah gitu kan. Jadi di hari Rabunya up, di ininya malah turun dari yang sebelumnya. Itu juga nanti, padahal yang mau kita kejar itu di hari Jumat di daerah di weekend, cuman kalau di daerah weekday-nya tinggal peningkatan untuk bisa menyamakan di hari-hari lainnya. Itu sih prinsipnya sih seperti itu lah. Nah gini, kamu potong ya, oke. Ini terkait sama tamu setia tadi ya, tamu setia. Nah ini aku anu gue nih. Katakan si Chandra udah setia sama gue, ya. Nah, pukul berapa saya lalu gue. Chandra biasanya makan bakso nih. Tapi setelah aku cekokin dia, lebih enak mie ayam kok dari bakso kok. Mungkin sebentar dia akan, apa sih abang ini sih? Tapi setelah nikmatin mie ayam ini, oh iya, ternyata lebih enak mie ayam daripada bakso. Nah gitu nih. Nah terkait sama musuh ini, karena mereka belum terbiasa mungkin lagu selatan ini, makanya mereka masih masuk ke lagu-lagu yang sebelumnya nih, apa breakbeat dan sebagainya ini. Tapi kita suguhi nanti dengan lagu ini, karena konteks dia ya, mungkin mereka lari 1-2 hari dari kita. Tapi oh iya ya, ternyata lebih enak yang
baru terbarukan ini ternyata. Itu konteks kemarin. Maka kita jangan takut, kalau mereka setia, jangan takut mereka kabur dari kita. Pasti mereka akan menimbang dan memutuskan kembali sama kita. Nah, kita nggak boleh ambigu. Kalau mereka mau pergi dari kita, ya monggo pergi. Pasti kau akan kembali sama kami karena kami menunjukkan yang terbaik sebenarnya. Itu yang kita bilang, itulah baru terbarukan itu. Pandangan Pak Manajer. Sebenarnya plus minus buat hal itu sih Pak. Yes. Satu sisi kita juga nggak bisa memungkiri tamu setia inilah yang buat kita selama ini berjalan. Yes. Setelah kayak ada banyak input dari tim sebelumnya dan musik yang mendatang ini, akhirnya coba ya udah kita buat solusinya adalah nggak merubah secara langsung, tapi coba kita asupi pelan-pelan. Prinsipnya secara Kita tuntun mereka. Betul. cara mengemasnya sebenarnya. Nah, Yes. makanya kemarin saya ada sedikit pembahasan, ya udah, kalaupun memang kita merasa hal baru ini tidak bisa diterima, ya udah kita ambil sisinya adalah kita ambil early party-nya nih di jam-jam awalnya itu coba kita asupin yang baru. Yes. Tetap di endingnya kita hajar dengan apa yang kita punya. Yes. Buat menjaga supaya tamu setia ini, oh ternyata Hunter masih kayak kita nih. Memang kurang edukasi kalau Yes. kalau di luar tuh udah begini loh. Yes. Nah, mungkin dari sisi breakbeat yang dibilang kemarin juga sama Pak Tora, sebetulnya ini cuma hanya dipercepat musiknya. Ya kan itu udah teknik teknologi baru nih yang datang, dan itu mungkin belum disampaikan dengan si Timur ini, akhirnya coba masuk secara perlahan. Yes. Karena kalau langsung diubah ya udah yang terjadi adalah komplain, ini apa sih kayak gitu. Kita- misalkan selera ya Pak. Iya. Selera kita kadang beda-beda tapi jadi satu inti lah gitu. Terkait sama tadi laporan Oke. manajer, oke. Untuk pelaporan sendiri itu coba perlahan saya coba ngemas itu sih gitu. Tapi kan memang saya juga butuh tim yang buat pendataan terus segala macam. Sama saat ini memang saya lagi sedang mempelajari, kalau ada Pak Chandra, ada Pak Al, pelajari itu. Dan baik lagi untuk pertanggungjawaban pengeluaran, sebenarnya butuh hak paten sebatas mana seorang manajer ini bisa menentukan ini pengeluaran atau bukannya. Besok datang ke sini itu minta sampai mana bisa pengeluaran besok. Ya, jelas. Selamat malam buat kita. Sungguh perbincangan yang diskusi yang hangat ya tentunya untuk pengunjung kita. Serta ada pembina RTNSG, ada juga Pak J, Pak Sas, Pak Pimpro, Pak Al, dan juga ada Bapak Manajer, Bapak Muhammad ke depan. Dengan diskusi kita baik dari segi laporan bulanan manajer itu tentunya untuk lebih merapikan, meminimalis ke pengeluaran terus kita di bagian administrasi yang selama ini belum pernah terjadi, mungkin akan kita buatkan di periode Bapak ini. Terkait posisi tadi sedikit menambahi bahwasanya untuk saat ini saya yang kapasitas sebagai chief DJ, bahwasanya perlu memberitahukan di situasi kita sekarang ini bahwa permainan warna musik kita udah di 60-40, artinya 60 udah mulai mengarah ke selatan, 50 ke musik timur yang pertama itu musik keras, selatan lebih persis softnya. Butuh tadi kata Bapak Pembina, memang di awal tamu-tamu setia kita itu sempat jauh dari kita, tapi cuma akhir-akhir ini udah kembali lagi. Artinya sesuai yang dibilang Pak juga tadi, tergantung dengan kemasannya. Bagaimana kita mau mengemas, bahwasannya harganya bisa dari harga 2.000 bisa dijual menjadi 200.000, 100% bisa tergantung kemauan kita. Cukup saya Dulu. Tiada cinta abadi di dunia ini, semuanya akan berakhir. Janjinya sehidup semati, tak akan berpisah, namun akhirnya janji sehidup semati, tak akan hidup berpisah, tapi apa yang terjadi? Bullshit semua. Itu relevan kan gitu? Ya dunia kita lah. Dunia kita lah. Cinta abadi. Ya. Kalau RTN melukiskan nggak begitu. Cinta abadi. Maka aku begini biar kita di dunia sini dan kita cari gelondongan atau grup masuk ke surga.
Ya itulah cita-cita kita. Gelondongan harus gelondongan, mungkin gelondongan kita. Itulah namanya pulau impian itu. Itu tentang pulau impian itu. Kita sampai ke pulau impian itu. Itu yang kita bilang itu. Kita punya ini ya. Dulu kayak pernah karena ada syukur ya. Ya makanya dikali besar nggak syukur juga. Sebenarnya kan saketek kecil apa itu syukurin akan dicukupkan Allah dan nikmat rasanya itu kita nggak usah kaya bukan berat itu kita cukup yang cukup ya yang kecil itu gaji itu syukurin akan dicukupkan Allah dan nikmat rasanya. Itulah menuntun kita seperti yang aku bilang depan tadi. Baru kita tadi kan diskusi sama Bapak di grup sepaham juga. Itulah ya, jadi itulah tinggal penggal. Sama Bapak gini. Nah, kita butuh pramugari. Kita pramugari kali ini. Kita butuh server. Apa kerja server Pak Brian? Sebenarnya tugasnya nggak jauh beda dengan pramugari, cuman memang ada pembatasnya adalah lebih ke operasionalnya. Dia cuma upselling sama kayak yang di pramugari lakukan, cuman dia bener-bener standby tanpa harus berdampingan sama tamu langsung gitu. Jadi service table, service, upselling, clear up segala macam. Nah itu. Lihat. Nanya, mau keluar sini apa mau masuk ke sana ke server? Dilihat dulu. Kalau aku udah bikin suruh Airi, aku bikin lamaran PDF dari Canva itu, aku udah bikin, tinggal kirim ke Airi. Mau penting itu. Mau jadi server Pak, udah. Baca dulu. Imam, kulahir dibesarkan dari keluarga sederhana penuh kasih, tak pernah berpikir apalagi berani untuk bermimpi. Keras getir jalan hidup ku hadapi tanpa ragu, penuh rasa syukur. Tuhan menuntunku pasti ada arti. Harus kini ku imam di antara kami. Harus tegar, berani dengan segenap jiwa raga. Percayalah padaku. Percayalah pada Bapak. Udah dulu. Ya. Mbak bikin daripada kita cari server dari luar, kita belajar lagi. Itu harus akan penggal 3 orang masuk ke server. Gimana? Mau server? Mau Pak. Mau. Jadi mau. Udah. Cocok dong kita. Untuk seragam nanti beda lah dari pramugari, jauh banget, lebih yang kan kita mau ada konsep baru. Kemarin udah ada pembahasan, entah itu dari sisi yang yang baju kodok kayak gitu-gitu, nanti coba kita pikirin lah. Tapi itu nanti bakal dipakai untuk si service lah. Kalau aku sih mohon bimbingannya ya Pak. Aku kan belum ada pengalaman untuk jadi server ya kan. Udah lebih jauh pengalaman jadi DJ loh. Iya Pak. Tapi mohon bimbingannya lagi ya Pak, biar aku lebih ngerti lagi, lebih pahami lagi ya Pak, menjiwai lah. Kalau untuk aku, waktu awal dipanggil Bapak, aku lagi nggak ada tamu. Bulan Mei akhir lah Pak. Mau bulan Mei, kan anak aku ulang tahun bulan Mei tanggal 26. Berarti tahun berapa? 2025-an. Iya. Terus habis kayak gitu aku lagi nggak ada tamu sama Bapak. Coba itu panggil masuk Delia, kenalan sama Bapak, terus joget sama Bapak, disuruh sampai bawah disawer sama Bapak. Pak, terus pas pulang aku japri sama Bapak, Pak makasih ya uang dari Bapak. Maksudnya buat aku beli kue. Emang udah janji deh ntar mama pulang mama beliin kue ulang tahun ya. Nggak ada tamu, aku sepi. Bapak manggil dapat 100.000 di sawer. Aku langsung lari tuh beli kue ulang tahun. 2M gitu. Aku jadi maksudnya emang bener kalau kita niat kerja buat anak, apa yang anak mau gitu kan. Terus kita udah dari rumah maka mudah-mudahan ada rezeki ya. Nggak punya kepikiran kalau aku tuh bakalan dipanggil ke table Bapak kan. Tiba-tiba Bapak manggil, terus nggak punya pikiran Bapak mau ngasih uang, dikasih sama Bapak uang 100.000, langsung aku japri Bapak, makasih ya uang dari Bapak, maksudnya bener-bener ini banget ke aku gitu kan. Langsung aku bisa beli kue itu Dan pertama kali. Kau bikin
video dari cucu itu. Iya. Ya. Terus bapak menjadi menantu saya katanya. Saya jadi mertuanya. Aing tuh maksudnya alhamdulillah ya. Kita kan di sini juga bertahap ya. Kalian pun tahu dulunya sama-sama pramugari, terus bertahap, terus bertahap, di-upgrade terus sama bapak, dan nanti sesuai arahan dari bapak dan dari Pak Irfan juga, keputusan dari Pak Edo juga dijadikan komandan JRO. Nah, seneng ya, kalau seneng udah pasti. Oh, lu senang mereka menderita ya? Enggak dong, harus seneng sama kalian juga seneng nggak? Nggak ngerasa menderita. Oh, ya. Pokoknya apapun itu Pak Kaup dan Pak Manajer, pokoknya semua yang ada di sini itu insya Allah Bismillah yang terbaik buat kita semua, ya kan? Cuman yang penting kita harus terus mau belajar dan terus belajar. Dan pesan Aing cuma satu buat kita semua, harus mau diarahkan. Terima kasih malam ini adik-adik, Bu Aing, Pak Manajer, Pak Pembina. Tadi kita pas diarahkan Bapak, sebenarnya kita udah keringat dingin memilih. Dan pada hati ya nama kalian kita tunjuklah kan, dan berbagai pertimbangan. Semoga bisa bekerja sama yang baik. Ya, pokoknya harapannya yang terbaik apapun itu buat Lita, buat Lia, jangan pernah intinya siap menerima hal baru lah, karena kan ini dunia baru kalian kan. Tuh, jangan menerima hal baru, bukan berarti melarang apa yang udah pernah ada, tapi lebih mengarahkan sesuai dengan apa yang ada sekarang gitu. Jadi tugasnya sama, cuman sedikit memang ada pembatas, itu bukan berarti memisahkan segalanya, betul. Tapi ini yang kita lakuin yang terbaik lah gitu. Ikut arahan, menerima hal baru, insya Allah kita bareng-bareng buat maju kok, itu aja sih. Ngobrol sharing ya Pak ya. Maksudnya tadi kan kata Bapak jangan ditanya kenapa harus Aing. Kalaupun dan udah misalnya harusnya seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan semakin prosesnya kan masih bertahap terus, dan terus mencoba untuk belajar terus. Belajar dan terus belajar. Pertanyaannya, lu tidur jam berapa? Bangun jam berapa? Bisa nggak lo besok apapun terjadi jam 12:05 lu udah bangun? Bisa Pak. Tapi jam berapa lu bangun? Selama ini? Jam 1 Pak. Ya. Ini jam 12:05 sebelum pengganti itu udah bisa bangun, bisa lu? Bisa Pak. Lagi nih? Yakin Pak. Terpaksa? Yakin Pak. Terpaksa nggak? Enggak Pak. Udah? Oke, oke. Maksud Bapak mulai malam ini loh, harus kasih waktu lebih. Al, tahu kerja di kampus, bisa kerja apa turunnya? Lo mau nggak begitu? Itu baru dapat ilmu yang paling dasar nanti. Harus mulai ya Senin lah. Pak, jam berapa? Kita Bapak, Pak Al di sini, aku di sini. Gitu. Berapa jam? 3, 4 sekarang. Pasamu? Ya sudah, bila Pak Al sih tidur, ya aku ada di sini, tapi sebelum Pak Al bangun aku di sini. Gitu. Ini nggak? Insyaallah Bismillah. Ya Pak. Jadi transfer itu cepat, harus bisa. Bila perlu, ini kalau langsung lagi bisa bikin. Nanti sama Murni bisa ngecek. Bisa. Ya tuh, apa jadi? Izin Pak, izin Pak Irfan dan Ibu dan Ibu Ampura. Terima kasih buat diskusinya sama Pak A, sama Pak Edo ya, tim pro kita, untuk kepilihnya Aing gitu ya. Coba Bismillah lah ya, harus terus belajar dan belajar, ikutin arahannya. Kalaupun ada salah, ditegur bukan berarti benci, itu bentuk rasa sayang. Tolong diajarin Aing, dibimbing, dikasih arahan. Insya Allah apapun arahannya
Aing lakukan, Aing laksanakan. Juga buat Bapak Aing yang selalu terus mengupgrade Aing terus-terusan biar Aing dari lemot bloon jadi mudah-mudahan pintar seperti Besti Aing juga. Aku kan selama ini nggak pernah mau ngepos kayak gitu Pak. Oke. Maksudnya ada juga yang terus pribadi kan. Tapi ya udahlah. Maksudnya juga bukan suatu aib atau apapun, cuma hal lain gitu ya. nggak mau rame lah atau gimana, itu kan ada juga sesuatu yang pribadi. Tapi apa rasa hatimu? Ya senang sih. Udah. Nah, wes sah. Rasa-rasanya yang kita perjanjikan tanggal 24 belum pernah kau laksanakan. Kenapa? Udah ya, oke. Apa alasanmu kemarin kau bikin notulen? Karena kemarin kan kamu nih sedang ada tugas luar di kotanya Medan, dan juga di situ yang hadir kan koordinator sama grup sepaham, dan situ biasanya saya juga sebagai koordinator pelayanan dari TV juga kan bawa buku catatan Pak untuk catatan kita pelayanan. Jadi sekalian karena tidak ada yang merekap itu, jadi kata bapak kan harus gelas itu harus selalu diisikan, jadi mau belajar, jadi karena nggak ada yang bikin jadi saya yang bikin. Aku kaget aja, aku pikir tadinya Kak Borman ada di itu, cuman aku lihat dari Kak Afipan lihatnya ada chat Kak Borman sakit tuh bilang. Afifah nyonya kapten tinggal di mana? Di sini belakang. Berapa jauh dari kantor? 10 menitan. Kalau bisa nggak kalian saling mendukung untuk dibangun siangnya? Untuk yang arahan dari Bapak untuk bangun itu sebenarnya dari mulai hari Senin itu, cuman salahnya mungkin udah bangun Pak, Senin, Selasa sampai tadi aku lihat kayak misalnya di grup paham langsung respon tuh udah mulai belajar Pak. Dan kayak tadi tuh jam 11:30 lah udah mulai, kan kita namanya kita harus belajar ya, udah mulai belajar sih Pak. Kayak tadi kan udah siap respon, kayak bangun dulu, nah terus tidur lagi lah di jam 5, baru jam-jam maghrib apa setengah 7 itu bangun siap-siap berangkat sini, udah mulai belajar Pak. Saya bangun jam 11, jam 12 karena sering jalan kaki ke pasar membuat masak. Sore-sore ya habis kau masak, sebelum kau makan bisa nggak Kak Mur apa yang mau kita kerjakan, bisa nggak? Bisa Pak. Jadi bisa nggak kau bantu Murni di hal administratif? Bisa Pak. Ya. Kak Afipan, makasih udah mau bantuin untuk di administrasi. Kiranya kita kedepannya mungkin bisa lebih kerjasama lagi untuk biar bagus ke depan. Yap. Oke, sebagai tambahan dari saya sebagai apa dibilangnya saudara kandung lagi dari sini, karena kalian juga udah anggap Murni dari kandung, habis itu mungkin Afifah masih dari ya masih berbaur nanti, nggak, aku yakin kok nggak lama nanti bisa kan sebagai kamu biasa. Ini terkait tadi, ini menarik nih terkait jam bangun tidur nih. Ini jadi reminder juga buat saya, soalnya ujian bangun tidur ini udah lama banget ini saya lalui. Dulu kalau nggak salah abang ini 2017 sudah di fase ini saya. Dulu saya sama kayak kalian juga kerja pagi, tidurnya otomatis siang, pagi lah ya. Tapi apapun ceritanya, abang ini selalu mendoktrin, apapun ini selalu mendoktrin dulu, apapun ceritanya, mau jam berapa pun kau tidur, tapi jam 12 harus bangun dulu, makan. Cintai khususmu, kira-kira begitulah artinya. Apa ya kira-kira yang penting di siang itu, kalau misalkan nggak ada segala sesuatunya, minimal udah makan siang, lanjut tidur lagi. Bukan berarti kita dipaksa untuk mengurangi jam istirahat. Artinya apa yang penting kita laksanakan dulu, baru kalau udah nggak ada kegiatan nih buat santai ya mau tidur, nunggu jam kerja, kira-kira begitulah. Itulah dari aku, semoga nanti ini realisasi cepat. Aku yakin kok aku laki-laki aja bisa, apalagi cewek. Apalagi tadi seperti yang dibilang pembina, tugas dasar cewek itu adalah melayani rumahnya,
itu di mana rumahnya ada suaminya, ada anak-anaknya nanti kelak, artinya memang harus jadi contoh di rumahnya. Dan itu memang sudah menjadi kontrak perempuan, ya harus bangun pada waktunya. Itulah kira-kira teman dari aku. Semoga di hasil pelayanan semakin solid, semakin kompak, kita bersatu saling ikat tangkap. Ya, pertemuan kita di malam ini kiranya pertemuan ini menjadi bahan buat kita untuk melaksanakan program kita lebih baik dan lebih jauh lagi, seperti kata kemasan menjadi emas. Cukup sekian kira-kira pertemuan kita ini. Dengan ini kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita.